Pecinta Sergau masuk di jam ketiga, sudah tepat di jam 9 lewat 1 menit. Kita sudah live di Instagram Seranggawa FM. Hari ini Jumat 22 Juli 2022. Seperti biasa kita akan live. Kurang lebih, hari ini lebih spesial, lebih panjang. Karena narasumber kita hadir langsung di studio Seranggawa FM. Nah, kita coba sapa. Yang pertama sudah hadir di depan saya, AKBP Kamdia SIKMH, selaku Kabak Dalop Biro Operasi Polda Banten. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, sehat Ibu? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah. walafiat. Terima kasih sudah mampir ke Seranggawa FM Bu untuk sosialisasi. Terima kasih kembali. Wah, ini kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa nanti kesiapan dari teman-teman kepolisian daerah Banten ya Bu terkait dengan tema kita PMK. Siap, dengan senang hati. Betul, nanti pencinta Sergo juga boleh tanya-tanya nih ke Ibu ya terkait dengan seperti apa sih Polda Banten peranannya dalam PMK ini. Nah, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak nanya teknis terkait dengan PMK-nya lebih dalam dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten ya Pak. Nah, ini sudah hadir Dokter Hewan Indardi. Nah, ini dari Medik Veteriner UPTD PPV ya Pak ya, atau Unit Pelayanan Teknis Daerah Pelayanan dan Pengujian Veteriner. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih nih sudah mampir ke Seranggawa FM di tengah kesibukan pasti pagi-pagi ini lagi lumayan ya aktivitas ya. Ya, gitulah, berbagi-bagi ya. Betul, betul. Tapi siaran kita kali ini juga pastinya bermanfaat juga untuk masyarakat dan juga pendengar sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi paling Amin. penting. Nah, ini kan kayaknya pendengar juga sudah tidak asing dengan istilah PMK dari sebelum Idul Adha bahkan ya ini sudah terdengar. Nah, tapi sebelum saya ke Pak Dokter, saya ingin ke Ibu dulu, Ibu Kabak Dalops dari Biro Operasi Polda Banten. Nah, ini mungkin banyak masyarakat yang bertanya, penyakit mulut dan kuku ya kalau tidak salah. Tapi kok ini ranahnya ke kepolisian juga. Nah, ini mungkin pengen lebih jelas nih bagian dan tugas dari Polda Banten sendiri dalam wabah PMK ini apa nih Bu? Mangga. Baik, terima kasih Mbak. Kegiatan saat ini yang lagi viral di masyarakat terkait dengan penyakit mulut dan kuku tentunya menjadi bagian yang sangat penting bagi Polda Banten untuk melaksanakan langkah-langkah penanganan. Karena apa? Setiap gangguan Kamtibmas itu menjadi ranah daripada Polda Banten. Terutama penyakit mulut dan kuku, kalau dilihat secara ekonomi itu akan sangat berdampak. Utamanya misalkan terhadap hewan ternak yang terjangkit PMK, pastinya dari segi bobot pun berat badannya akan turun. Kemudian dari misalkan susu sapi perah itu ya, pasti susunya akan berkurang. Nanti di sebelah saya akan menjelaskan. Kemudian itu akan sangat terasa apabila dialami oleh peternak-peternak individu yang hanya memiliki 1-2 ekor. Apabila itu mati hewan ternaknya, itu akan sangat sedih pastinya. Karena itu merupakan harta satu-satunya yang dengan harapan hewan itu nanti apabila berkembang akan membantu ekonomi. Tapi apabila hewan itu mati, pastinya sangat merugikan secara ekonomi. Padahal itu harapan satu-satunya bagi keluarga itu. Itu contoh kecilnya. Jadi dari Polda Banten pasti sangat turut bertanggung jawab untuk membantu penanganan supaya hal itu tidak berkembang kepada masyarakat. Untuk itu Polda Banten telah membentuk satuan tugas dari Satgas Pencegahan, Penanganan, dan Bantuan Operasi. Itu tertuang dalam kegiatan rencana operasi. Kita laksanakan operasi Amanusa, penanganan COVID, saya ulang, penanganan PMK yang dilaksanakan selama 30 hari dari tanggal 4 Juli sampai 2 Agustus. Kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain melaksanakan sosialisasi seperti yang kita laksanakan pagi ini. Kemudian kita bersama-sama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan melaksanakan membantu mendatakan hewan ternak baik yang
total keseluruhannya, kemudian yang sembuh, kemudian yang sakit maupun yang akan dipotong paksa. Tentunya telah dilakukan langkah-langkah itu. Nanti akan saya sampaikan data lengkapnya bahwa saat ini di Provinsi Banten menurut urutan ke-11 dari provinsi yang terjangkit dari 19 provinsi. Ya, dengan provinsi tertular itu saya ulang 21, kemudian kabupaten kota 261, saya langsung ke fokus ke Provinsi Banten saja, Mbak. Iya. Bahwa kabupaten kota yang tertular itu ada 7, kemudian hewan yang sakit ada 2.276, kemudian yang mati ada 16, kemudian potong bersyarat 248, belum sembuh ada 244, sembuh 1.768, dan dari beberapa hewan itu ada 760 yang sudah divaksin. Namun dari beberapa vaksin ini sebenarnya Provinsi Banten termasuk Kota Tangerang dan Tangerang Selatan kita sudah menerima 1.100 dosis vaksin untuk tahap pertama dan itu sudah habis. Kemudian dari beberapa provinsi kabupaten kota yang ada di Banten itu terdapat kasus konfirmasi tertinggi di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Itu ya yang tertinggi tadi ya, Bu. Kemudian dari Polda Banten itu yang tadi telah melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu dalam bentuk operasi yang dilaksanakan selama 30 hari. Kita melibatkan 180 personil. 180 personil dengan tugas antara lain melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian melaksanakan edukasi kepada peternak. Artinya jangan sampai para peternak yang ada di wilayah kita sudah mengetahui hewannya itu terjangkit PMK, diam-diam saja dan malah disembunyikan. Dan apalagi kalau dijual di pasar, itu nanti akan menular. Betul, menular ke hewan yang lain. Itu yang kita laksanakan. Yang berikutnya melaksanakan pembatasan mobilisasi hewan ternak dan melaksanakan pengawasan dan larangan. Ini kita laksanakan menjelang Idul Adha dulu, Mbak. Kita batasi dari daerah-daerah, misalkan dari Lebak ke Serang dan sebaliknya, terutama di zona-zona merah, supaya kayak ibarat kita waktu penanganan COVID seperti itu, Mbak. Ada checkpoint gitu ya, Bu ya? Betul, kita laksanakan itu. Sebenarnya untuk penanganan PMK ini tidak jauh dengan penanganan COVID. Ya, yang di sana telah dibentuk adanya PPKM. Ada PPKM desa, yang di mana ketuanya kepala desa, di mana di situ anggotanya Babinsa dan Babin Kamtibmas. Bersama-sama melaksanakan penanganan, termasuk sosialisasi, kemudian membantu mendatakan, membantu dari Dinas Peternakan dan hewan untuk melaksanakan vaksinasi, intinya pendampingan dan pendataan termasuk sosialisasi. Jangan sampai nanti masyarakat yang sudah tahu punya hewan ternak seperti itu ngotot tidak mau memberikan informasi kepada petugas yang benar. Makanya kita bantu untuk melaksanakan sosialisasi itu. Demikian, Mbak. Karena tadi yang disampaikan oleh Ibu Kabak Dalop terkait dengan Kamtibmas ya, karena ya ini juga mengganggu begitu, karena tadi ini berkaitan juga dengan faktor ekonomi. Kalau tidak cepat ditangani ya otomatis merugikan begitu ya, Bu ya. Iya. Nah, ini adanya peran dari Kepolisian Daerah Banten juga untuk memberikan edukasi, sosialisasi dan juga bersinergi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini juga Dinas Pertanian begitu. Iya, satu lagi Mbak yang ingin saya sampaikan, kemarin kami dari Polda Banten, dari Urkes, dari Dokes, dari Polda dan Polres, sebanyak 51 tenaga kesehatan kita melaksanakan sosialisasi atau latihan untuk jadi vaksinator. Jadi kami sudah siap bersama-sama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan, apabila nanti dibutuhkan kita siap turun sambil menunggu arahan dari Mabes Polri yang tentunya
kita sudah siap, sudah membekali diri dan kemampuan. Karena saat ini memang vaksin itu yang menyimpan dari Dinas Pertanian dan Peternakan ya dok ya. Jadi itu intinya Tapi kita sudah ada pelatihan begitu ya Bu? sudah siap. Menjadi vaksinator. Iya. Wah. Waktu dulu juga penanganan COVID dari kami, dari Polda Banten dan Polres, itu sudah melaksanakan, membantu maksimal untuk melaksanakan vaksinasi dari tingkat kabupaten, kota, bahkan sampai tingkat polsek, Betul. dari massal sampai dengan yang Wah. terkecil. Nah, tingkat polsek pun kita merekrut sampai sekarang pun yang belum vaksinasi dosis 3 monggo ditunggu. Wah, ini karena keterbatasan SDM juga ya. Kalau kita bergantung misalnya dengan teman-teman di pemerintah daerah, namun ini dengan adanya vaksinator yang sudah terlatih begitu ya, Bu. Iya. Ini bisa membantu teman-teman di Dinas Pertanian dalam hal ini untuk vaksinator. Nanti saya coba akan ngobrol lagi dengan Ibu Kabak Dalop. Saya coba bergeser ke Pak Dokter nih, Dokter Hewan. Ini mungkin ada sebagian yang sudah paham, ada yang sebagian yang masih samar-samar gitu terkait dengan PMK, penyakit mulut dan kuku. Ini mungkin sebelum kita jauh ngobrol, PMK ini lebih apa sih Pak kalau kelihatan dari mata begitu ya? Siap. Terlihat nggak sih Pak ini kayaknya memang arahnya kena PMK nih gitu. Oke, kalau bicara PMK ini sangat menarik, Mbak. Nanti yang ingin saya sampaikan nanti melalui live streaming ataupun pendengar radio Gaw FM adalah bahwa penyakit ini penting. Kenapa penting sampai dibentuklah Satgas sampai Betul. Polda pun ikut turun tangan. Jadi gini, kalau kita mau merunut kembali ke sejarah bahwa sebenarnya penyakit PMK ini sebenarnya sudah lama nggak ada di Indonesia. Itu terakhir kita dinyatakan bebas oleh dunia itu 1990. Nah itu udah bebas. Untuk pembebasan itu nggak butuh tenaga dan upaya yang sangat Betul. melelahkan sekitar 30 tahun. Saat itu 30 tahun untuk membebaskan PMK dan 90 bebas, kita berusaha mempertahankan, tapi qadarullah ternyata di tahun ini Hadir 2022 lagi gitu. hadir lagi. Jadi ini sebenarnya bukan pemain lama, bukan Wajah penyakit baru. lama sebetulnya. Nah, ingin saya sampaikan kenapa kok sampai zaman dulu histori pemerintah membebaskan berarti penyakit ini penting dengan indikasi bahwa saat ini pun pemerintah saat ini juga menganggap ini penting sampai dibentuk hampir sama seperti Satgas Covid karena Iya. kita berharap PMK ini segera dapat ditangani. Oke, itu bicara kenapa kok PMK ini penting. Nah, Sejarahnya begitu ya. Sekarang kalau kita bicara PMK sendiri, masyarakat sebenarnya yang ingin saya sampaikan ada beberapa poin penting. Pertama adalah penyakit ini adalah karena virus. Penyakit virus itu nggak ada obatnya, jadi itu penting disampaikan di awal sehingga penyakit ini tingkat kematiannya rendah, tapi penularannya sangat tinggi, hampir sama kayak COVID. Dia bisa melalui aerosol. Jadi kalau Udara misalkan gitu ya? tadi disampaikan oleh Ibu bahwa jika dibawa ke pasar, satu pasar walaupun nggak kontak, sapi itu kan nggak mungkin peluk-pelukan atau apa, tapi kan dijajar gitu aja karena dia misalkan keluar virus itu terbawa ke Sebar udara, ya. satu kawasan tuh kena. Konon secara teori sampai 2 kilo itu juga masih Wow. bisa. Nah inilah berbahayanya penyakit PMK ini. Nah begitu kena saking berbahaya ini menularnya sangat tinggi ini yang harus dianggap penting karena harus dianggap penting sehingga pemerintah turun tangan tidak meluas kembali. Kita sudah melalui kalau kita bicara masalah PMK ini seperti kalau kita umpamakan COVID kita sudah melalui gelombang. Melalui gelombang pasang. Kalau pada COVID kan dulu menjelang Idul Fitri atau Tahun Baru itu pergerakan massa kan tidak bisa dikendalikan. Nah kita mengalami kejadian itu ketika menjelang kurban. Nah menjelang kurban ini polisi sudah saya yakin bekerja dengan sangat keras karantina begitu, tapi tetap aja transportasi ini terjadi sehingga akhirnya kasusnya meluap tinggi dan awal kejadian itu hanya di 2 provinsi Jawa Timur dan Aceh. Kemudian sampai sekarang udah 21. Itu gelombang dari terjadinya waktu kurban karena kurban kan kebutuhan ternak tinggi. Iya, Nah, iya. itu akhirnya pergerakan ternak nggak bisa kita kendalikan dan terjadi. Nah, sekarang ini kita pada fase sudah melalui gelombang itu yang disampaikan Ibu tadi bahwa menjaga supaya ternak ini pada posisi masing-masing, kemudian kita amankan melalui vaksinasi sehingga kasus ini segera bisa ditangani. Intinya di sana bahwa saat ini mohon masyarakat yang mendengar atau yang hadir di live streaming ini mulai kalau dulu jangan bergerak dulu ternaknya ini, tetap pada posisi setelah semua tervaksinasi, semua dinyatakan sehat, barulah perputaran ini terjadi. Nah, ini PR besar yang nggak mudah saya pikir bagi teman-teman kepolisian karena kalau manusia kelihatan dijaga sekarang, oke, ditambah. Nah, kalau peternakan gerak itu
jamnya tidak ketahuan dan mereka, nah inilah yang nanti PR panjang, bahwa selain kita tadi intinya kita harus jaga ternak ini tetap pada posisinya, tidak terjadi pergerakan intinya, sehingga nanti bisa dilakukan vaksinasi. Setelah vaksinasi yang terbentuk, antibodi terbentuk, baru kita bisa bergerak nanti mencegah munculnya kembali. Nanti setelah ini kan udah mulai tenang nih, karena penyakit ini punya masa inkubasi. Begitu kena sekitar 7 hari puncak penyakitnya, 7 hari berikutnya mulai persembuhan, maksimal 1 bulan udah sembuh. Jadi kalau setelah kurban kemarin kita lihat jangka waktu 1 bulan, ini harusnya semua sudah sembuh, nggak ada kasus lagi kalau tidak terjadi pergerakan. Kemudian kita vaksin, 1 bulan berikutnya udah terbentuk antibodi, di booster berikutnya 1 bulan, nah berikutnya baru kita bisa mengamankan dengan benar ternak-ternak yang ada di kita. Karena kita bicara gini, ini kalau di Banten ini uniknya gimana? Kalau peternakan di wilayah lain itu adalah sapi yang ada di belakang rumah. Nah, ini kerbau. Nah, kerbau ini lumayan apa ya, yang dimiliki oleh masyarakat. Punten kita lo bicarakan dengan tingkat pendidikan yang ini. Nah ini tugas berat bagi teman komunitas sampai turun ke masyarakat, sampai desa turun, sehingga mensosialisasikan, sehingga nanti diharapkan program-program yang kita sampaikan saya tadi, vaksinasi ini dapat maksimal hasilnya. Iya, Kadang-kadang takut ini jangan-jangan ini mau dibunuh atau apa lah gitu, karena Takutnya dipotong paksa gitu. ini pas itulah pokoknya. Makanya saya alhamdulillah sekali bersyukur bahwa kami didampingi oleh teman-teman kepolisian selama ini. Contohnya waktu kita melakukan pengamanan di menjelang kurban dengan didampingi teman kepolisian, masyarakat itu lebih, oh ini berarti serius ini. Iya, iya. Karena kalau kami sendiri biasanya, aduh dok, malah ini dulu juga gini aja nggak apa-apa. Nanti juga nggak apa-apa kok, bentar Nah, lagi sembuh. nah. Nah, ini kayaknya perlu diberikan edukasi yang benar begitu ya, dokter ya. Betul, dengan saat ini kami berharap dengan hadirnya pemerintah ini, intinya bahwa pemerintah hadir, bukan nggak hadir. Ini yang dikhawatirkan di medsos, di mana bahwa pemerintah itu tidak hadir. Betul. Terutama saya sampaikan ibu tadi, peternak kecil itu kan tabungan, dan itu apa ya, nggak murah. Harapannya peternak besar itu sekali nggak mudah, gitu dan ya. harganya nggak murah. Jadi kalau saya keliling ke masyarakat itu punya 2, dan itu kan mungkin dengan aset-aset yang punya dia, ya itu yang paling besar gitu. Di rumah Berharga dia itu, begitu rumah ya. boleh biasa aja, aset itu kalau punya 1 2 itu seharga motor atau Ya, ini investasi gitu juga ya, Dok ya. Kalau sampai dipotong paksa, ini yang terjadi di Merugi. masyarakat pernah. Itu saya mengalami, begitu kita datangin itu dipotong, harganya itu 24 juta. Begitu dipotong paksa, karena dijual daging Langsung aja turun ya. paling 6 juta, itu udah maksimal. Kerugiannya seberapa parah. Dan yang kami khawatirkan adalah trauma. Aduh, saya nggak mau pelihara kerbau. Aduh, saya bingung lagi Nah, nih. itu yang dikhawatirkan ya. Itu yang kita Jadi kalau harapkan. misalkan sudah teridentifikasi dari awal, sudah dicek dari awal, biar tidak lebih lama dan menularkan yang lain, lebih baik cepat ditangani begitu ya, betul. agar penanganan dan penyembuhannya pun juga bisa tepat dan cepat gitu ya, Dok ya. Betul. Baik, saya ke Ibu Kabagdal Ops lagi nih. Tadi kan disampaikan oleh Pak Dokter nih, dengan adanya teman-teman dari kepolisian, ini kan ada pendekatan persuasif ya Bu kepada masyarakat. Jadi masyarakat pun juga, oh berarti ini serius gitu ya. Iya. Karena didampingi juga dari kepolisian, dan artinya dengan adanya pendekatan ke masyarakat, masyarakat pun juga memahami begitu ya Bu. Iya. Nah ini seperti apa pendekatan dari teman-teman personil kepolisian daerah Banten dengan mendampingi teman-teman dari Dinas Pertanian memberikan sosialisasi kepada masyarakat? Kebanyakan seperti apa Bu antusiasme dari masyarakatnya sendiri, responnya? Ya, kami sangat berharap seperti ini, Mbak. Jadi kalau polisi ini dari Mabes, kemudian Polda, Polres sampai dengan tingkat desa, Polsek sampai desa, itu ada tersebar polisi. Namanya kalau polisi tingkat desa Babin Kamtibmas. Nah, Babin Kamtibmas ini dalam struktur penanganan PMK ini bersama-sama dengan Babinsa yang dipimpin oleh kepala desa atau yang diketuai oleh kepala desa dengan melibatkan dari Dinas Pertanian dan Peternakan mendatakan. Nah, dari mendatakan itu pendekatan kami kepada masyarakat intinya adalah menghimbau, mengajak kepada masyarakat, ayo bagi Bapak Ibu yang punya hewan ternak yang kira-kira itu aneh dari biasanya suka makan banyak, ini nggak mau makan. Biasanya ini nggak ada air liurnya banyak, ini kok keluar air liur banyak. Biasanya suka berdiri sehat, ini kok suka Lemas tidur gitu dan ya. kejang. Nah itu dari tanda-tanda itu dihimbaulah kepada pemilik ternak supaya melaporkan kepada kami dan jangan ditutup-tutupi supaya kami
Intinya itu kalau penanganan PMK yang sakit dipisahkan dengan yang sembuh, yang sehat. Artinya yang sehat dipisahkan dengan yang sakit. Nah, yang sehat itu nanti akan divaksinasi, yang sembuh yang sakit itu nanti akan diobati. Nah, itu Mbak. Jadi dipisah begitu ya Iya. berdasarkan klasifikasinya tadi. Iya, dipisah. Nah, setelah itu dilaksanakan vaksinasi. Gratis ini, tidak Gratis. bayar. Wah. Gratis, tidak bayar. Syaratnya apa, Bu? Syaratnya yang pertama pastinya punya identitas dari KTP, nomor induknya. Nah, dari Polri ini juga telah mendatakan melalui aplikasi PMK, di mana para babin kami langsung turun ke masyarakat bersama-sama tadi yang sudah saya sampaikan, nanti didatakan. Masyarakat yang punya hewan yang sakit itu didatakan namanya misalkan Kamdiah misalkan, nomor induk kependudukan sekian, alamatnya ini, nomor teleponnya ini, nanti di aplikasi akan muncul. Nah, nanti dari aplikasi itu nanti kami koordinasi dengan Dinas Peternakan dan Hewan bersama-sama untuk mengobati ini. Misalkan pemilik sapi hewan ini yang sakit, kita bersama-sama turun untuk mengobati. Kayak Baik, gitu. jadi ini vaksinasinya diberikan secara gratis, kemudian juga syaratnya tadi ya, asalkan ada NIK, kemudian juga jelas begitu ya Bu ya, identitasnya. Ya, alamatnya di mana pastinya itu supaya memudahkan bagi petugas untuk melaksanakan penanganan. Apakah itu diobati ataupun diisolasi. Ya, Karena jadi kan nanti memang penanganannya tidak jauh beda dengan COVID, COVID, ini, Mbak. betul. Iya. Jadi ada isolasi, kemudian karantina, kemudian dicek lagi nih masuknya kemana. Kalau memang sudah sembuh bisa divaksin berarti ya Bu ya? Intinya kalau vaksin itu bagi yang hewan yang sehat, Mbak. Kondisinya Iya. betul-betul sehat atau Iya. apakah dia sebelumnya belum pernah kena atau yang sudah pernah kena itu kalau sudah sehat bisa Bisa divaksin. divaksin. Oke. Ya, nanti mungkin Pak Dokter bisa meluruskan apabila yang saya sampaikan Oke. salah. Satu lagi Mbak, saya ini kebetulan mengawaki masalah telepon 110. Ini mungkin bisa dimanfaatkan. Call center ya, Bu, ya? Iya, call center 110 itu apabila masyarakat mengalami atau menjadi korban ataupun ada hal yang tidak mengenakkan bagi dirinya, intinya gangguan, bisa telepon 110. Nanti dari 110 itu akan diterima dari kesatuan terdekat. Misalkan di Polresta Tangerang, berarti Polresta Tangerang nanti wilayah masyarakat Tangerang telepon 110 itu yang akan menerima. Nanti prosedurnya Polsek ataupun wilayah terdekat nanti akan turun langsung ke masyarakat. Jadi ini mungkin sudah lama, tapi saya ingin menggelorakan kembali supaya masyarakat juga paham bahwa polisi ini hadir untuk mereka gitu Mbak. Nah, ini bisa di call center tadi, apapun gangguannya atau mungkin juga mau terkait dengan PMK dan lain sebagainya, itu pun juga bisa ya Bu ya? Iya. Di call center terdekat, nanti yang terdekat wilayahnya itu juga akan membantu turun ya? Iya. Termasuk misalkan Bapak Ibu ini saya punya hewan ternak yang ada gejala-gejala yang tadi sudah disampaikan gitu kan, bisa telepon di 110. Bingung begitu harus seperti apa penanganannya. Nah, ini juga bisa ke situ ya, Bu ya. Iya, betul. Wah, ini juga termasuk dengan operasi Amanusa ini ya, Bu ya, sampai dengan 2 Agustus. Iya. Wah, ini luar biasa. Saya ke Pak Dokter lagi. Pak Dokter, tadi sedikit sudah disampaikan oleh Ibu Kabak Daop terkait dengan gejalanya. Biasanya aktif, ini kembali kayak lemas, terus agak kaku. Nah, ini biasanya hewan yang seperti apa sih, Pak? Sapi, kerbau, kambing, begitu ya, Pak? Oke, kita sekarang bicara PMK tadi sudah disampaikan sedikit. Jadi PMK ini penyakit coronavirus yang menular pada hewan yang berkuku genap. Jadi contohnya ya sapi, kambing, domba, kerbau, itu termasuk yang bisa tertular dan memunculkan gejala. Nah, terkait gejala yang paling yang bisa disampaikan ke masyarakat itu pertama adalah ngacai atau muruh atau ngiler. Ngiler gitu ya. Biasanya sapi itu kalau sakit itu dari hidung, jadi dia flu. Biasanya flu meler dari hidung. Kalau ini sekarang yang sering adalah itu dari dalam mulut. Jadi kadang berbusa dan netesnya itu luar biasa banyak. Itu satu. Yang kedua yang gejala khasnya adalah pincang. Walaupun nggak ada luka dia kayak kram gitu, jadi dia pincang. Ini gejala awal-awal adalah ngacai tadi, terus pincang, dan kemudian menular. Jadi kalau misalkan punya 5, pasti semua 5-5 kena. Jadi kalau hanya 1 biasanya sih bukan. Ini mungkin sakit apalah di mulut. Tapi kalau ini loh, kok Cepet jadi gitu ya, Dok ya? Kok
semuanya sakit kayak nah kalau sudah gitu itu kemungkinan besar adalah PMK. Cirinya seperti itu, sangat menular, kemudian tadi ngace dan pincang itu yang bisa dilihat oleh kasat mata. Dan nanti bagi masyarakat seperti yang disampaikan Ibu tadi nggak perlu khawatir, penyakit ini memang sangat menular tapi bisa diobati. Tingkat kesembuhannya tinggi Tingkat juga. kesembuhannya tinggi pada ternak yang dewasa dan nanti bisa dilaporkan ke melalui yang disampaikan Ibu atau melalui nanti ada krisis center untuk penanganan PMK sehingga bisa ditangani dengan tepat sehingga nanti cepat sembuh kemudian tidak terjadi kerugian ekonomi yang tinggi. Itu yang penting disampaikan. Sebenarnya pada dasarnya ya untuk penanganan PMK ini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama itu intinya adalah menghentikan penyebaran virus. Jadi menghentikan penyebaran virus itu ya kita harus melalui tadi yang saya sampaikan melalui dengan kepolisian kita mencegah pergerakan ternak, terutama ternak yang sakit. Ya. Nah ini yang makanya mohon para peternak yang hadir yang mendengarkan atau di live streaming ini kalau memang mau menggerakkan atau mau ternaknya mau digerakkan dari posisinya atau ditransportasikan mohon itu disertai dengan surat keterangan sehat hewan sehingga dinyatakan itu benar-benar sehat oleh dokter hewan sehingga itu boleh bergerak kalau di PMK melalui tes dan sebagainya. Itu syarat utama. Kemudian dengan berikutnya adalah menghilangkan sumber infeksi ya virusnya. Makanya ini saya kemarin melihat ini di Instagram atau ini lagi viral itu teman-teman dari kepolisian juga melakukan desinfeksi pada pasar hewan. Nah, Iya. Penyemprotan begitu ya. penyemprotan desinfeksi itu penting karena apa? Termasuk di kandang-kandang ini, oh dok itu kan mahal. Tidak mahal pakai air sabun atau apapun itu bisa mengurangi jumlah Disinfektan ya. virus. Jadi Ya. selain tadi memusnahkan virusnya yaitu dengan cara desinfeksi termasuk para peternak mulailah kalau memang dengan kondisi lagi pandemi gini ya di hartanya itu dilindungi dengan benar. Jadi dengan desinfeksi tadi sering disemprot dengan desinfektan, beliaunya kalau keluar masuk itu dibersihkan sehingga tidak membawa virus waktu masuk ke kandang. Kemudian adalah itu adalah menghilangkan sumber infeksinya. Kemudian adalah yang terakhir adalah membentuk kekebalan. Nah ini langkah terakhir kami dalam rangka membebaskan kembali kita semoga aja tidak seperti setahun-tahun kejadian sebelumnya 30 tahun baru bisa membebaskan. Wah. Target pemerintah dalam waktu nggak sampai 5 tahun harusnya sudah bebas. Sudah selesai, dengan keseriusan yang sangat tinggi dibantu oleh kepolisian. Bukan hanya kepolisian loh ini dibentuk satgas-satgas itu TNI Polri kemudian dari bencana BPBD itu juga terlibat. Jadi dengan keseriusan ini semoga sih pelaksanaan pembebasan kembali wilayah Indonesia yang kita cintai ini segera tercapai. Amin, Mohon amin. dengan yang melihat di live streaming ini atau mendengar radio, mohon kalau yang punya ternak segera mendaftarkan atau menyampaikan ke ini ya bahwa ingin divaksinasi sehingga kami kalau masalah vaksin insya Allah bagi peternak, bagi kita bicara peternak ya, itu gratis dan kami layani dengan baik, asal didaftarkan nanti akan jawab. Karena gini, kalau selama ini mohon maaf di kami di peternakan memang nggak kayak manusia punya NIK dan sebagainya, ternak itu nggak punya identitas, jadi kita tersebar di mana. Tapi dengan bantuan tadi aplikasi semoga masalah ini bisa tertangani. Target kami adalah berdasarkan data-data yang ada, semoga data-data yang kami peroleh itu nanti dengan dibantu oleh teman-teman kepolisian lebih terarah ya Bu ya. Sehingga oh ya di desa ini dok ternyata hanya 100, oke kita datangkan 100. Karena vaksin ini harus diulang sama kayak vaksin. Booster gitu ya. Ya 1 bulan berikutnya harus booster dan akan diulang kemudian 6 bulan terus seperti vaksin COVID. Jadi sampai wilayah kita dinyatakan bebas. Nah, jadi pandemi jadi endemi gitu istilahnya ya. Siap. Baik, saya ke Bu Kabagdal Op lagi nih, Bu Kamdiah. Ini kan kalau COVID ya istilahnya kan juga ada pembatasan keluar masuk. Nah, ini kan kalau untuk hewan juga pasti di masa PMK gini dengan adanya operasi Amanusa, apakah juga ada pembatasan keluar masuk hewan begitu dari dalam maupun juga dari luar ke Provinsi Banten begitu masih diberlakukan nggak Bu? Kami dalam Satgas memang ada salah satu kegiatan yaitu pembatasan atau penyekatan, yaitu dari zona merah. Ya. Kalau kita itu kan dari daerah Lampung, mungkin perbatasan daerah luar Jawa sana. Nah, kita menjelang Idul Adha itu kita laksanakan bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan, kita melaksanakan pembatasan-pembatasan. Namun untuk kesininya kita masih melaksanakan tapi fleksibel. Intinya ada surat keterangan sehat ya. Surat keterangan sehat itu tadi. Kalau memang itu sudah dilengkapi kita persilakan untuk lewat.
Perlu saya sampaikan, Mbak, bahwa kita itu menangani masalah PMK ini di samping Polda melaksanakan operasi, di provinsi juga ada satgas, Iya. namanya Satuan Tugas Penanganan PMK. Kalau ketua di tingkat provinsi itu adalah sekretaris daerah, Mbak. Sekda Banten ya. Ya, wakilnya Bapak Kapolda. Kemudian wakil ketua 2 itu Komandan Resort Militer 064 Maulana Yusuf. Kemudian untuk anggotanya ada 7 anggota. Jadi kita itu bersama-sama sebenarnya bukan hanya Polri dan Dinas Pertanian dan Peternakan, tapi kita Kolaborasi begitu ya? Betul. Di mana anggotanya yang pertama Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, kemudian yang kedua Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, 3 Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, 4 Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, 5 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten, 6 Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Cilegon, yang ke-7 Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Asosiasi Obat Hewan Indonesia, Ikatan Sapi Perah Indonesia. Jadi dari satuan tugas yang sudah dibentuk, kami berkolaborasi, koordinasi, sinergitas untuk melaksanakan penanganan PMK ini. Jadi ini kolaborasi antara stakeholder ya Bu ya, seluruh Betul. stakeholder, bukan hanya dari Pemda saja, tapi juga dengan kepolisian dan juga unsur lainnya, saling membantu begitu ya Bu. Iya. Nah ini juga terkait dengan vaksinasi, tadi kan sudah, kalau di wilayah hukum Polda Banten sendiri sekitar 700-an ya Bu ya, Iya, 760. 760 untuk Dari wilayah hukum total ya. 1.100 ya, Mbak. Provinsi Banten untuk dosis pertama itu terima 1.100 dosis dan sudah habis tadi informasi dari Pak Dokter. Nah, untuk minggu depan, untuk hari Senin ini kita akan menerima lagi 2.300 dosis. Tahap 2 ya Bu ya. Iya, yang akan tadi disampaikan Pak Dokter, nanti 1.100 itu akan digunakan untuk dosis kedua atau booster. Kemudian yang selebihnya itu akan dipergunakan terhadap hewan yang belum divaksin. Untuk itu saya menghimbau kepada peternak yang hewannya belum divaksin supaya segera melapor melalui Babin Kamtipmas atau Babinsa yang ada di desa masing-masing atau melalui kepala desanya, karena PPKM itu sampai tingkat desa ya ketuanya di mana adalah kepala desa. Kepala desa. Gitu, Mbak. Nah ini juga sama seperti halnya vaksinasi COVID ya Bu, banyak yang mungkin mendapat informasi yang salah, berita yang belum tentu benar, hoax gitu. Saya nggak mau divaksin, nanti takutnya begini-begini. Nah ini mungkin sama PMK begitu. Banyak pemilik hewan ternak yang enggan untuk divaksin. Nah ini mungkin boleh diluruskan nih Bu. Iya. Ya, vaksin ini sangat penting bagi hewan yang berkuku Genap ya. ya, baik itu sapi, kerbau, kambing. Kalau babi nggak ada di sini ya, kuda yang punya itu yang belum dilaksanakan vaksinasi agar melaksanakan vaksinasi, karena vaksin ini tidak berbahaya, Aman ya. tapi akan membentuk kekebalan terhadap hewan itu sendiri supaya tidak tertular. Jadi masyarakat nggak usah takut, nggak usah ragu. Ini sama hampir mirip dengan vaksinasi COVID. Ternyata kita sekarang makin kesini Makin lebih sehat, Kita lebih lihat, kebal iya, begitu. makin sehat. Misalkan ini bisa diukur dari ketersediaan rumah sakit, Mbak. Nggak ada yang masuk Rawat rumah inap sakit, begitu. rawat inap udah mulai kosong. Betul. Jadi ini hampir sama lah, 11-12 antara COVID dengan PMK ini. Jadi Ya, kalaupun misalnya kena gejalanya ringan gitu harapannya ya Bu ya. iya, nggak sampai menimbulkan kematian. Kematian. Nah ini yang perlu disosialisasikan kepada pemilik hewan agar mau diberikan vaksinasi gratis juga ya Bu ya. Gratis bagi peternak, tapi kalau misalkan peternak yang sampai Peternak ribuan, besar. ya tetap tidak gratis, dikoordinasikan. Karena jumlahnya juga masih terbatas ya Bu ya. Ya, karena ini yang akan turun itu ya tadi saya sampaikan Mbak 2.300 informasi dari Pak Dokter tadi. Oke, saya ke Pak Dokter lagi nih. Pak Dokter, ini kan juga sosialisasi bagi masyarakat ya. Kalau misalnya telat lapor, misalnya kondisinya udah sangat-sangat kritis, ini otomatis juga kan bisa dilakukan potong paksa tadi ya Dok ya. Nah ini juga salah satunya adalah laporan yang cepat. Nah ini biasanya kalau lapornya terlambat itu udah masa inkubasinya keberapa sih Dok, sampai benar-benar wah ini udah nggak bisa diselamatkan istilahnya gitu Dok. Jadi gini,
Sama hampir semua penyakit jika penyebaran virusnya sudah menyebar itu pasti kondisinya ya gejalanya akan parah. Berat gitu ya. Nah, terutama pada sapi besar yang berat itu karena ini menyerang kita sebutnya kan penyakit mulut dan kuku. Nah, karena penyakit mulut dan kuku pasti menyerang mulut. Kalau mulut menyebabkan tidak mau makan. Tapi begitu kuku itu dengan posisi berat badan yang tinggi, sedangkan dia menyerang kuku dan kuku terjadi pembusukan, dia pincang. Kalau masih pincang nggak apa-apa, ambruk. Nah, Nggak bisa nopang gitu ya. kalau sudah ambruk dia nggak bisa bangun. Kalau sudah nggak bisa bangun, peternak biasa rata-rata ketakutan. Apalagi nggak bisa bangun terus benar-benar nggak bisa bangun kaku kakinya. Dikira mau mati dan sebagainya. Kadang-kadang dipotong paksa jadinya. Nah, ini yang kalau sudah kondisi seperti itu biasanya akan butuh waktu lebih lama untuk recovery-nya, untuk pengobatnya. Saya sampaikan kembali, penyakit PMK ini tidak ada obatnya, tapi tidak mematikan. Sehingga sama kayak penyakit flu atau apa, kita hanya support terapi. Misalkan dia pincang, kakinya ada pembusukan ya kita obati kakinya biar nggak tambah infeksi, kemudian biar cepat kering. Kemudian karena nggak mau makan, nanti kita kasih multivitamin dan sebagainya untuk merangsang nafsu makan. Itu aja karena tapi kalau dengan ditangani dengan benar sehingga itu cepat kering ya cepat sembuh sehingga tidak menimbulkan sampai ketakutan masyarakat. Rata-rata kalau sudah ambruk, sudah kaku, biasanya rata-ratanya masyarakat ini dipotong paksa. Itu yang kita khawatirkan. Makanya begitu muncul gejala ngaceng itu segera dilakukan, dilaporkan. Untuk Nggak ada salahnya. minimal diisolasi dari teman-teman Ya, yang lain gitu Ya ya. betul. Dan nggak ada salahnya. Kami pun misalkan nggak dikasih denda apa, misalkan lapor, oh ini kayaknya Disalahin PMK, ini ya. bukan PMK Pak, kamu gimana sih? Enggak. Tetap kan kalau ternaknya sakit kan butuh diobatin. Betul, Nah, betul. jadi jangan takut lapor. Malah kalau saya ini mumpung kalau saya dalam acara tanda kutip mumpung ini apa ya kehadiran masyarakat pemerintah lagi hadir. Ya kalau bagi saya sih nggak apa-apa dimanfaatkan. Misalkan Pak saya selain PMK tapi kekhawatiran karena PMK Iya. disampaikan sehingga kita obati ya Bu ya. Betul, Itu betul. nilai tambah daripada sapinya sakit berlarut-larut walaupun itu bukan PMK juga kita akan pasti bantu. Nah, itu kalau untuk penanganan. Nah, ini menarik tadi gimana kalau vaksinasi takut nggak? Oh, nah, kita bicara vaksinasi ini tadi kita bicara sudah melakukan 1.100. Nah, dari 1.100 ini pengalaman kami tidak ada gejala pasca vaksinasi itu yang muncul. Misalkan jadi misalkan sakit atau nggak mau makan nggak. Cuma yang kita khawatirkan begini, Mbak. Kalau kemarin kita agak risiko tinggi melakukan vaksinasi ini karena lagi outbreak. Idealnya dilakukan vaksinasi itu ada di daerah yang benar-benar bebas. Karena namanya penyakit itu ada namanya masa inkubasi. Iya. Masa inkubasi itu begitu karena kan nggak langsung muncul gejala. Delalah kita vaksin. Iya. Nah begitu sakit, nah itu akan timbul ini gara-gara vaksin. Nah itu yang benar-benar kemarin itu kenapa kok kita milih 1.100 kita batasin saat itu benar-benar daerah wilayah yang hijau. Belum pernah terjadi kasus. Nah untuk yang sekarang karena ini sudah udah gelombang kedua, kita akan lakukan pada daerah-daerah merah yang sudah sembuh atau yang belum pernah kena sakit. Itu kita akan bantu sehingga nanti ke depannya. Tapi tetap ini harus disampaikan ke masyarakat, harus aware, harus terbuka, jangan sampai sapinya sakit dibilang oh sehat Pak, ya kan kita kadang-kadang nggak Harus tahu betul-betul gitu. jujur ya. Iya, jangan bilang oh sapinya udah nggak mau makan, dibilang oh sehat Pak divaksin, begitu besok ambruk, waduh kita yang repot. Jadi ini mohon ini disosialisasikan juga, sebenarnya penyakit vaksin ini nggak berbahaya, cuma dilakukan pada hewan yang sehat gitu. Tetap sih kami didampingi, kami pasti melakukan vaksinasi itu sama pada manusia harus didampingi dokter hewan, dinyampaikan bahwa oh ternak ini sehat kemudian dilakukan vaksinasi. Tapi tadi saya sampaikan kita nggak akan bisa melihat sampai dalam. Kalau itu masa inkubasi penyakit ternyata belum muncul gejala, ya dokter hewan bisa aja miss. Nah ini yang perlu keterbukaan dari masyarakat. Kejujuran dari pemilik ya. Dan kalaupun terjadi kasus seperti itu jangan khawatir, kami akan pasti bantu untuk segera. Apalagi kalau sudah divaksin kan mau nggak mau pasti titer antibodi kan tergertak. Kemudian muncul gejala sakit ya kita segera obati. Karena penyakit ini bukan penyakit yang dalam artian begitu kena langsung mati enggak. Santai. Butuh Ada masa prosesnya ya. Selama proses itu kita potong kita bantu, Iya. itu insya Allah sih dari data kami seperti yang disampaikan Ibu tadi banyak yang sembuh. Jadi jangan usah khawatir pendengar ataupun dari pemirsa di streaming bahwa ini bisa diobati, dan yang khawatir dengan vaksin ini saya mohon sekali diterima dan dibantu sedemikian rupa karena
enak kalau vaksin misalkan pada COVID kita suruh datang ke puskesmas kita Iya. baris. Kalau ini Nggak mohon mungkin maaf. kan datang terus Nah, ini ngantri gitu. begitu kita datang, Pak, kebunnya di mana? Di tengah sawah. Nah, itu luar biasa ya nanti Harus effortnya ya. dengan teman-teman komunitas kita kan bekerja keras di mana, Bu? Di tengah sawah. Aduh, luar Tapi biasa. ini Kan semangat kita. vaksinnya hanya untuk hewan ternak dewasa atau dari mulai anak-anak sudah bisa? Sampai anak-anak bisa. Masih Masih dilakukan. oh, jadi, Jadi semua semua ya, semua, mengcover semua karena itu tadi kita ingin membentuk pertahanan. kekebalan ya atau Seperti pada antibody COVID, tadi ya. dengan nanti semua tervaksin, artinya virus ini akan hilang dari peredaran. Amin, Kenapa? amin. Karena begitu masuk ke tubuh mental, terus akhirnya virus mati. Nanti pada suatu masa kita benar-benar nggak ada laporan PMK dan kita bisa kembali bebas. Amin, amin, amin. Nah, saya ke Ibu Kabang Daop lagi nih. Wah, ini luar biasa peranan dari Kepolisian Daerah Banten ya, Bu ya, di wilayah hukum Polda Banten sendiri dengan sudah 760-an tadi yang sudah tervaksin. Mudah-mudahan minggu depan juga akan ada penambahan lagi dosis yang tadi yang belum ini boleh didaftarkan begitu. Gratis ya untuk yang Gratis. pemilik yang rumahan. Nah, kemudian harapan apa lagi nih Bu yang mungkin juga diharapkan untuk masyarakat antusias, peran aktif begitu dengan adanya vaksinasi. Apa sih Bu yang mungkin menemukan kendala di lapangan yang sampai saat ini masih dirasakan begitu? Ya, Mbak, baik, Mbak. Jadi ini kan tadi kita sudah gembar-gembor kepada peternak, kepada masyarakat yang punya hewan ternak yang lagi mengalami gejala PMK atau sedang mengalami PMK. Jadi ini kita sudah gembar-gembor kepada mereka. Nah, kami juga menghimbau kepada kepala desa, lurah. Kami masyarakat ini sudah lapor. Saya himbau kepala desa ataupun lurah harus respon juga. Jadi jangan hanya masyarakatnya suruh lapor kemana misalkan kan. Nah, sementara kepala desanya sendiri ya harus respon. Kepala desa, kemudian dari dinas penyuluh peternakan, kita semuanya intinya harus bekerja keras. Jangan membiarkan masyarakat ini menderita sendiri, Mbak. Ya kan? Jangan membiarkan masyarakat ini saya harus lapor kemana, saya harus koordinasi dengan siapa, sapi saya seperti ini, misalkan ini harta saya yang sangat berharga, dia bingung. Nah, makanya saya menghimbau kepada aparat desa setempat, baik lurah, kemudian kepala desa, sekretaris desa, mari kita bantu masyarakat, mari kita turun kepada masyarakat bahwa negara itu hadir, bahwa pemerintah itu hadir untuk membantu masyarakat. Gitu, Mbak. Jadi masyarakat pun senang melapor apabila pemerintah juga respon. Nah, kami selaku aparat kepolisian daerah Banten mengajak seluruh lapisan masyarakat, baik peternak maupun petugasnya, ayo kita sama-sama bekerja keras untuk menuntaskan supaya PMK ini sudah cepat habis dari Banten khususnya dan Indonesia pada umumnya. Itu, Mbak. Intinya responsif ya Bu ya. Responsif baik masyarakat, peternak maupun petugasnya. Sama-sama. Jadi kita terbuka berapa misalkan vaksin minggu ini kita terima ada 2.300 itu dialokasikan kemana, siapa saja harus jelas dan petugasnya harus siap. Kita memang harus bekerja bareng-bareng, Mbak. Betul Gitu. Bu. Jadi kalau kita bekerja sama, kolaborasi, bekerja dengan ikhlas, insya Allah masyarakat merasa senang, juga pastinya yakin apabila pemerintahan juga respon, masyarakat pastinya akan senang sehingga PMK ini akan cepat punah. Amin. Dan Ini ekonomi kembali bangkit. masyarakat kembali bangkit. Hewan-hewan makin banyak, ya kan? Produksi juga makin bagus. Betul. Itu, Mbak, yang kita harapkan kita semua. Betul, karena kan bukan hanya hewan potong saja, ada juga yang mungkin punya usaha sapi perah begitu ya, Pak. Nah, ini yang mudah-mudahan juga tidak terhalang karena adanya wabah PMK ini. Betul. Baik. Nah, ini ada yang nanya nggak? Belum? Oke, terima kasih yang sudah nonton. Tapi terakhir ditutup dengan pesan dan harapan mungkin ya. Nah, ini dari mana? Dari dokter dulu mungkin. Apa yang ingin disampaikan untuk para peternak atau masyarakat umum pada yang saat ini menyaksikan? Silakan, Pak Dokter. Kalau untuk para peternak dan pengusaha ternak, karena kita bicara ada peternak, ada pengusaha, mohon ini kerjasama yang intens, benar-benar serius untuk penanganan PMK ini, terutama melapor. Satu, melapor. Melapor ini bukan hanya yang sakit, tapi kalau mau mentransportasikan perlu melapor. Karena ini yang paling susah kita tangani adalah
menjelang sudah ternaknya sudah habis ini pasti orang akan menstok kembali. Nah ini juga harus lapor sehingga kita bisa pastikan hewan yang masuk itu sudah vaksin atau memang benar-benar sehat. Jadi mohon para pengusaha, para peternak ini bekerja sama, kami terbuka dan terus terang sampai saat ini kita nggak ada pungutan biaya-biaya apapun untuk mendampingi ini. Kalau memang melapor misalkan mau mendatangkan silakan tapi mengikuti aturan yang berlaku. Itu satu. Yang kedua, saya ingin sampaikan PMK ini sampai saat ini menjadi pengancam kerugian keekonomian yang tinggi. Bisa saya sampaikan saat ini dengan adanya PMK ini transportasi ternak kan kita batasin, tidak bergerak. Gimana sedangkan kebutuhan daging, kebutuhan perut kita itu terus berjalan. Gimana pemotongan bisa diisi oleh hewan untuk dipotong jika peternak ini kita tutup sampai sini. Makanya mohon bantuannya sehingga kalau PMK ini sudah tidak ada sehingga transportasi ternak itu bisa meluas, bisa berjalan seperti normal sehingga kebutuhan daging. Kalau ini terus-terusan berjalan, kemungkinan besar nantinya harga daging akan naik. Nah, Karena saat ini seperti yang disampaikan tadi kita membatasi ternak, membatasi pergerakan ternak. Jadi yang biasanya eh, ternak apa ya, pemotongan trondol itu ada potong, sekarang hanya menggantungkan pada lokal. Nah, kalau sampai lokalnya sudah berkurang, Iya. nah ini makanya mohon nih dengan vaksinasi segera selesai, pergerakan seperti dulu kalau COVID kalau udah vaksinasi baru kita boleh bertransportasi. Saya harapannya mohon kerjasama masyarakat, terutama kalau peternak sih masih bisa pengusaha. Nah ini, Nah, yang ya. pengusaha ternak ini yang kadang-kadang jual beli ternak dan sebagainya, mohon kerjasamanya melapor maupun mau membeli atau mengeluarkan, kami akan mendampingi semaksimal mungkin. Tujuan kami baik kok. Semoga yang dibeli itu sehat, yang ditransportasikan juga sehat. Penting itu. Oke, itu Amin. mungkin kata-kata yang ingin saya melapor deh itu kalau kata saya. Dilaporkan Iya. begitu jika Nah, memang terjadi sesuatu. nanti mungkin kalau call centernya nanti sampaikan oleh Ibu Dalam yang lebih lengkap. Silakan. Mangga, Ibu apa yang ingin disampaikan nih untuk pendengar Seranggawa FM dan pesan apa yang ingin disampaikan mungkin? Silakan, Bu. Yang ingin saya sampaikan kepada peternak, kemudian kepada saya ulang, apa sih yang saya inginkan dalam kegiatan sosialisasi pagi ini? Yang pertama kepada peternak, kemudian kepada masyarakat lain, termasuk kepada pemerintah desa, provinsi, kemudian kami juga dari Babin Kamtipmas, mari kita bekerja keras untuk menuntaskan PMK ini. Masyarakat kemana harus lapornya? Silakan menghubungi nomor telepon Krisis Center PMK Provinsi Banten dengan nomor telepon 0821 1291 8901. Mari kita tuntaskan, mari kita selesaikan penyakit mulut dan kuku di Provinsi Banten ini dengan bekerja keras, kerja ikhlas dengan niatan supaya PMK ini cepat kita selesaikan dengan baik. Masyarakat jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut supaya segera melapor ke pemerintah desa melalui penyuluh peternakan, kemudian juga kepada kepala desa maupun lurah supaya respon kepada laporan masyarakat. Kita akan turun bersama-sama untuk membantu masyarakat yang mengalami PMK. Itu saja mungkin Mbak yang saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Wah, alhamdulillah ini sudah disampaikan tadi call centernya. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan begitu ya. Jadi masyarakat yang juga memiliki usaha atau memiliki hewan ternak 1, 2 atau misalnya cukup 1 tapi ingin juga divaksin, ini boleh sekali ya Bu ya. Silahkan dilaporkan, bisa hubungi call center atau di dinas terkait atau langsung ke kepala desa yang terdekat mungkin ya. Kalau misalkan jauh, nah ini bisa dilaporkan ke RT RW, ada Babin Kamtipmas juga yang juga standby di beberapa desa. Terima kasih sudah hadir Dr. Hewan Indardi. Oke, sama-sama Mbak. Dari dinas dari UPTD PPV ya, Unit Pelayanan Teknis Daerah Pelayanan dan Pengujian Veteriner, dan tidak lupa juga pastinya untuk AKBP Kamdia SIKMH Kabak Ops Biro Operasi Polda Banten ini masih akan terus ya Bu untuk operasi
Nusa Amanusa. Amanusa sampai 2 Agustus berarti ya Bu ya. Nanti bisa diperpanjang Mbak, kita Melihat lihat situasi psikotes. perkembangan di PMK di masyarakat. Amin, mudah-mudahan sih menurun ya Bu ya. Jadi masyarakat juga peran aktif dan juga kasusnya menurun mudah-mudahan ini. Amin, dengan kerjasama bersama. Terima kasih banyak, salam untuk keluarga, Sama-sama. salam untuk teman-teman di instansi masing-masing. Sampai ketemu di lain kesempatan, mudah-mudahan sudah ada kabar baik ya Bu Amin. dan Ya, Bapak. amin. Amin. Alhamdulillah. Dan Ucita Serga kita selang satu lagu dulu. Terima kasih yang sudah nonton di Instagram, tidak bisa disebut satu persatu. Jangan lupa nonton di IG TV-nya Serangga WFM.